Apa ya sebenarnya makna dari otonomi khusus itu? Kenapa sering banget mencuat dalam isu-isu publik di negara ini? Nah, di episode Kupas Konsep kali ini, kita bakal mengupas konsep otonomi khusus bareng aku, Mela. Otonomi khusus atau yang juga sering disebut otsus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu tersebut dapat menata daerahnya agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya itu sendiri. Otonomi khusus ini sendiri juga baru dikenal dalam sistem pemerintahan Indonesia di era reformasi. Hal itu dikarenakan otonomi khusus merupakan salah satu upaya perubahan penyelenggaraan negara yang tadinya pada masa Orde Baru lebih bersifat sangat sentralis atau terpusat, di mana kekuasaan secara penuh hanya berada di tangan pemerintah pusat. Pemberian otonomi khusus ini diharapkan dapat memperluas ruang bagi kehendak masyarakat dalam jalannya pemerintahan dan memperkecil kesenjangan antara pusat dengan daerah. Selain itu, tujuan lainnya dari adanya konsep ini, seperti dalam konteks Aceh dan Papua, adalah sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik integrasi yang berkepanjangan antara daerah-daerah tertentu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksana tugas Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik menjelaskan, setidaknya ada 5 hal yang dapat membuat suatu daerah diberikan status otonomi khusus. 1. Daerah yang merupakan ibu kota negara. 2. Daerah yang sedang mengalami konflik atau perang seperti di Aceh atau Papua. 3. Daerah yang memiliki nilai historis seperti Yogyakarta. 4. Daerah yang sedang difokuskan untuk membangun pertumbuhan ekonomi. 5. Daerah perbatasan. Di Indonesia, hingga kini ada 5 provinsi yang menyandang status otonomi khusus, yakni Nanggro Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, Papua Barat, dan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, sekarang kita coba bedakan satu persatu daerah-daerah itu ya. Pemberlakuan otonomi khusus atau OTSUS bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008. Pemberian otonomi khusus tersebut juga sebagai hasil kompromi politik antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua guna menyelesaikan konflik multidimensi yang telah terjadi di Papua sejak tahun 1962. MPR RI pada tahun 1999 dan 2000 menetapkan perlunya pemberian status otonomi khusus kepada Provinsi Irian Jaya. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat setempat kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan upaya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua. Kekhususan otonomi di Papua itu sendiri dapat dilihat dari 3 hal. Pertama, adanya institusi representasi kultural orang asli Papua, yaitu Majelis Rakyat Papua atau disingkat MRP. MRP memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Melalui MRP diharapkan hukum-hukum adat yang hidup dalam masyarakat dapat diakui keabsahannya sebagai hukum formal. Kedua, adanya pengaturan yang bersifat khusus terkait dengan pendapatan daerah untuk Papua. Kekhususan Papua adalah pada besaran dana bagi hasil untuk sumber daya alam di sektor pertambangan minyak bumi sebesar 70% dan pertambangan gas alam sebesar 70%. Persentase ini lebih besar dari persentase yang diatur untuk daerah lain, di mana bagi hasil pertambangan minyak bumi untuk daerah adalah 15,5% dan untuk gas alam 30,05%. Ketiga, diakuinya eksistensi kultural melalui penggunaan simbol-simbol khusus yang merepresentasikan eksistensi Papua, beserta nilai-nilai atau budaya di dalamnya. Selanjutnya, daerah Aceh. Otonomi khusus untuk Aceh didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Otonomi khusus Aceh itu sendiri adalah hasil kesepakatan dari nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka
yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Setelah otonomi khusus diberikan kepada Aceh, nama daerahnya berubah menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Otonomi khusus memberikan kebebasan Aceh dalam mengurus sistem pengadilan dan pendidikannya sendiri. Aceh diberikan wewenang untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan, dan penamaan pemerintah di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Aceh, yang dimana diatur dalam peraturan daerah yang disebut dengan Konun. Konun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain. Makanya peraturan di Aceh bisa beda sendiri dan tidak berlaku di daerah lain manapun di Indonesia. Hal ini diperbolehkan dengan adanya Otsus. Kemudian daerah Yogyakarta. Otonomi khusus yang diterima oleh Yogyakarta bukan seutuhnya berupa Otsus seperti Aceh dan Papua. Dalam konteks Yogyakarta, kewenangan istimewa didapatkan oleh daerah tersebut karena Yogyakarta secara sepihak menyatakan kemerdekaan serta kedaulatannya dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, sekaligus juga mengakhiri serta mengintegrasikan kemerdekaan dan kedaulatannya kepada pemerintah Republik Indonesia melalui dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri secara legal formal dibentuk lewat UU nomor 3 tahun 1950 yang kemudian diubah menjadi UU nomor 19 tahun 1950. Kemudian daerah Jakarta. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta adalah satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota dan sebagai daerah otonom yang memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itulah yang menjadi latar belakang untuk pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika pemindahan ibu kota nantinya berjalan sesuai rencana, gelar Daerah Khusus Ibu Kota sempat diisukan akan tidak lagi melekat pada Jakarta, melainkan pada daerah yang menjadi ibu kota baru nantinya. Namun, pelaksana tugas Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik menjelaskan bahwa DKI Jakarta tetap berstatus daerah otonomi khusus meski ibu kota negara berpindah. Hal itu untuk menghindarkan keruwetan yang mungkin akan terjadi apabila otonomi daerah Jakarta berubah dari konsep yang sekarang menjadi mengikuti konsep otonomi daerah biasa. Oke, udah jelas dong ya apa itu otonomi khusus. Coba deh share pandangan kamu tentang episode Kupas Konsep kali ini atau kasih kita usulan untuk bahasan episode berikutnya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe Geo Live dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan untuk kupas berbagai konsep lain di episode lainnya. Thanks for watching and see you in another episode. Kenalin, ini dia rangkaian produk perawatan tubuh dari Scarlett. Dalam body care series ini, terdapat beberapa varian shower gel atau sabun mandi, yaitu varian Charming, Jolly, dan Freshy. Kemudian dilengkapi juga dengan lulur atau body scrub yang varian Romansa. Untuk rutinitas perawatan tubuh kita mulai dengan pemakaian body scrub ya. Body scrub varian Romansa ini wanginya enak banget. Dia juga mengandung glutathione atau antioksidan dan vitamin E yang sangat bagus untuk kesehatan kulit. Untuk pemakaiannya, dimulai dengan basahin sedikit kulit tubuh kita. Habis itu, baru lanjut ke luluran dengan body scrub Scarlett. Teksturnya nih lembut, dan pas ditaruh ke kulit tuh nyegerin banget. Ada buliran halusnya yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati tanpa membuat kulit kita iritasi. Supaya hasilnya optimal, pastikan body scrubnya merata ya. Gosok-gosok perlahan sampai benar-benar mengcover seluruh kulit tubuh kita. Kalau udah merata nih ke semua area, diamkan selama 3-5 menit. Baru kemudian tinggal dibilas sampai bersih. Nih, lihat deh perbandingannya. Kulit tangan aku yang atas tuh belum dipakein body scrub Scarlett dan yang bawah udah dipakein body scrub Scarlett nih.
Kelihatan banget ya kulitnya jadi lebih cerah. Langkah perawatan tubuh selanjutnya adalah sabunan dengan Scarlett Shower Gel. Nah, ini yang varian Charming ya. Ini teksturnya bisa dilihat nih, kelihatan lembut dan nyegerin. Terus di dalamnya ada buliran beads yang bisa mengangkat sel kulit mati sehingga bikin kulit kita jadi bersih dan tentunya cerah dong. Sekarang aku coba aplikasiin pakai shower puff ya. Kalau kalian gak biasa pakai shower puff, pakai tangan langsung aja juga gak apa-apa kok. Varian Charming ini wanginya enak banget, terinspirasi dari parfum Baccarat yang wanginya tuh mewah banget. Berkelas gitu, nuansanya elegan. Kalau udah selesai diratain ke seluruh badan, tinggal dibilas sampai bersih ya. Selain varian Charming, ada juga nih varian yang Jolly. Kalau yang ini wanginya terinspirasi dari parfum YSL yang Black Opium, jadi wanginya agak sweet gitu. Semua shower gel dari Scarlett mengandung antioksidan dan vitamin E yang bagus banget untuk kesehatan dan kecantikan kulit kita. Terakhir nih, ada satu varian lagi yang aku mau kenalin di sini, yaitu varian Freshy. Wanginya ini terinspirasi dari parfum Jo Malone yang English Pear. Jadi wanginya tuh nuansa buah menyegarkan gitu. So, kamu bisa pilih tuh ya wangi-wangi yang cocok untuk kepribadian dan personal branding kamu. Yuk langsung aja pesan paket perawatan tubuh terbaik dari Scarlett di kanal-kanal pembelian produk Scarlett untuk kulitmu yang lebih sehat dan cerah di esok hari.